Tapi punya ini nggak Pak? Punya kendala khusus bagi tenaga pengajar nih? Katakanlah seniman otodidak yang misalnya musik karawitan, kemudian seni tari, teater. Mereka kan sudah dari panggung ke panggung nih Pak. Iya. Praktiknya kalau kita bilang udah luar biasa lah. Tapi dari sisi akademiknya tidak ada. Nah, ketika mereka ke kampus, ada nggak Pak kendala yang didapat oleh si pengajar? Mungkin si pengajar sendiri, maaf nih Pak, si dosennya sendiri mungkin dari segi praktiknya tidak semampu si mahasiswa. Ini jadi persoalan nggak Pak? Nah, disitulah uniknya di ISBI. Beberapa dosen yang berbasis kuat di teori, mereka kita ajarkan untuk berpraktis. Tapi rata-rata mereka bisa. Bisa. Seperti seorang dosen tari, dia biasanya penari juga. Dan mereka juga badannya slim-slim gitu dosen-dosen tari. Dan ya malu dong kalau dosen tari gemuk gitu kan? Dan biasanya mereka bisa menari. Dosen-dosen karawitan, minimum saya lihat mereka menguasai satu alat musik. Ada yang gitar, bass, organ ataupun piano. Jadi seperti itu. Kita kan juga pernah mengundang menjadi dosen tamu ataupun dosen yang kita sebut melalui jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau, atau yang di Jawa disebut dosen empu, untuk mendampingi dosen-dosen kami yang memang mereka lebih berbasis praktisi, seperti kakak. Itu kan awalnya juga dosen dia kan. Ya, betul. Kemudian menjadi mahasiswa. Nggak ada masalah kan, dia punya kemampuan sekelas empu gitu kan, yang kita nggak punya pada waktu itu. Nah, tapi sekarang syarat menjadi dosen harus S2, kecuali yang memang dosen yang kita rekrut berbasis RPL, rekognisi pembelajaran lampau, artinya pengalaman-pengalaman dia itu diakses oleh asesor. Dan ini di ISBI belum ada gitu. Seperti di ISI Yogyakarta ada program studi dalang, mana ada dalang S2 misalnya, atau keris. Nah, akhirnya empu keris itu ditanya pengalamannya, akhirnya disetarakan menjadi dosen, kelas dosen, boleh di kontrak ya. Mengajar juga. Mengajar. Ya seperti kakak dulu kan kita pakai, terus beberapa yang lainnya, bahkan dulu ada orang lokal yang kita rekrut menjadi dosen kontrak, seperti Pak Anwar seingat saya, untuk menjadi dosen berbasis kearifan lokal. Karena kalau kearifan lokal Aceh pasti orang Aceh dong yang lebih mengerti kan. Nah, ini udah tahun ke-7 Pak, kira-kira minat remaja Aceh Pak dalam pendidikan kesenian, kalau kan pasti ISBI punya presentase setiap tahun nih Pak, minat kemudian keinginan mahasiswa tinggi nggak Pak untuk bergabung di ISBI? Awalnya kan kita belum mengikuti seleksi nasional ya, pertama 2014, 15, 16 belum, masih mandiri semua. Mandiri. Itu ya kita mengajak mahasiswa, ayo berkuliah. Artinya ada mahasiswa angkatan pertama, kedua, mulai 2018 itu kita ikut seleksi nasional. Nah, kalau dari grafik ada terjadi peningkatan, dan di 2019 terjadi penurunan sedikit, sekarang naik lagi begitu. 2020 cukup meningkat, dan pada hari ini setelah ditutup SNMPTN itu dari jalur SNMPTN meningkat 100% lebih dari tahun lalu yang mendaftar. Nanti kalau mereka lulus kan mereka ya daftar ulang. Nah, biasanya waktu daftar ulang itulah mereka tidak mendaftar ulang. Mungkin diterima di tempat lain, atau juga lulus di universitas vokasi yang menjamin pekerjaan seperti STAN, atau masuk ke AKMIL atau ke AKPOL. Tapi kalau remaja Aceh sendiri gimana Pak? Banyak peminatnya. Kalau kita bagi klaster, itu ada klaster dataran tinggi yang terdiri dari 4 kabupaten, Aceh Tengah, Luas, dan Aceh Tenggara ya. Itu banyak mendominasi di ISBI. Mereka ada yang di tari, ada yang di musik. Terus juga ada klaster Barat Selatan. Kalau Barat Selatan Simelu, mereka rata-rata di tari juga dan musik. Bahkan kita kerjasama sama pemerintah Kabupaten Simelu itu tiap tahun akan mengirimkan 20 peserta ke ISBI. Terus klaster Aceh Besar Banda Aceh itu juga sangat dominan, terutama di Aceh Besar ya. Kita kan berdomisili atau berbasis di Aceh Besar, tentunya ya masyarakat sekitar lah, dari Janto, Jalin dan sekitarnya kita ajak untuk kuliah. Bahkan kita punya yang beasiswa bidik misi dulu, sekarang namanya kan KIP kuliah. Terus klaster pesisir timur, dari PD Jaya sampai ke Tamiang, itu dari Tamiang juga banyak
orang-orang yang berbasis Melayu dulu ya. Tapi ini Pak, saya mau tanya nih, benar nggak Pak? Dulu pernah punya pengalaman Pak. 2012 itu saya bersama teman-teman pernah ngisi pertunjukan di ISI Padang Panjang Pak. Acara World Music dulu di 2012. Jadi dari Aceh itu ada 2 grup, kami datang ke sana. Saya mau tanya soal kesan nih Pak, kesan ataupun image dari mahasiswa seni nih Pak. Jadi mahasiswa seni itu kalau di ISI Padang Panjang nih, ya mereka duduk berkarya gitu, bahkan untuk belajar saja sepertinya kurang di dalam kelas Pak. Seringnya tuh di luar sampai tengah malam ngisi berkarya dan sebagainya. Kalau di ISBI gitu nggak Pak? Sama juga. Sama juga. Uniknya memang pendidikan seni berbasis akademik itu seperti itu, memang lebih banyak di luar. Cuman kita kan ada batasan jam kuliah atau jam kegiatan. Ingat kita kan syariat Islam. Jadi kita keluarkan edaran jam 10 malam sudah stop semua, nggak boleh lagi. Kecuali misalnya minta izin kerja di lab menyelesaikan tugas akhirnya gitu. Nah, itu kita kasih izin, itu mengisi logbook, tapi sangat terbatas karena kita juga harus melapor ke Satpol PP gitu kan. Itu dia uniknya kita memang. Jadi dimanapun bisa menjadi ajang tempat perkuliahan. Ini kalau kita ke ISBI pasti dengar suara musik gitu musik, ya Pak? Nanti ada yang menari di lapangan terbuka gitu kan. Sangat jarang kita dapetin mahasiswa yang lagi belajar di kelas berarti Pak? Ada 1-2 kalau belajar teori. Nah, kadang-kadang yang membedakan mahasiswa ISBI atau seni dengan mahasiswa lain, mereka kalau di kelas ya harus pakai baju yang sopan juga. Ya. Intinya kalau pakai kaos oblong boleh, tutup lah pakai jaket, pakai sepatu. Silakan pakai jeans, silakan gondrong, ada masalah. Tapi di kelas ya diikat rapi. Begitu keluar kelas, Anda di lab. Nah, labnya seni ini kan bisa di mana-mana, bisa di dalam ruangan juga, bisa di ruang terbuka ya. Tapi Aceh lebih termonitor dong Pak ya, karena syariat Islam ya. Jadi kami juga ada kerjasama dengan Satpol PP ya. PP sama saling memberi peringatan. Oh ini jangan seperti ini. Gitu. Pernah ada yang datang udah jam 10, kita bilang ini udah ada tugas khusus itu misalnya. Dan juga itulah kita juga sering berkonsultasi dengan masyarakat bagaimana ini, karena tempatnya memang di Janto. Iya. Kalau soal lokasi Pak, kan selama ini rata-rata kan dari Banda Aceh nih Pak, kan kawan-kawan ke sana gitu. Mereka nginap di sana atau pulang pergi nih Pak? Kalau beberapa dosen ada yang tinggal di Banda Aceh, tapi sudah dominan tinggal di Janto. Mereka kontrak rumah, ada yang sudah beli rumah, terus ada yang lajang masih sewa rumah. Kos ya, satu rumah terus rame-rame dosen-dosen yang lain. Tapi rata-rata dosen kami sudah berkeluarga sekarang. Nah, kalau mahasiswa ada juga yang tinggal di Banda Aceh dan sekitarnya, Alam Baru, ada yang juga kos di Janto. Jadi dengan adanya ISBI Aceh, menurut saya perekonomian masyarakat Kota Janto adalah peningkatan. Ya, restoran sudah banyak, kopi sudah banyak, ada dibukanya foto-foto kopi. Rumah kos sudah mulai banyak. Ini paling tidak ada peningkatan perekonomian masyarakat, walaupun nggak signifikan sekali karena mahasiswa kami kan tidak sebanyak USK atau UIN Naraniri. Di ke depan ya insya Allah akan berkembang ya. Nah, di luar ISBI nih Pak, ada satu pertanyaan, mungkin ini bisa pertanyaan terakhir Pak ya. Bapak melihat kondisi para pekerja seni saat ini di Aceh ini seperti apa Pak? Yang masih bergantung, ya semuanya masih bergantung pada event pemerintah, dan bayarannya mungkin tidak seberapa gitu kan. Ini kan sering dibicarakan oleh kalangan pekerja seni. Bapak selaku rektor ISBI melihat fenomena ini seperti apa, dan pemerintah sebenarnya harus seperti apa Pak? Menurut saya kan, sepengetahuan saya, kita ini di Provinsi Aceh itu di provinsi seluruh Indonesia yang bertanggung jawab terhadap kesenian ataupun seni budaya itu adalah wakil gubernur. Nah, pada saat ini kita tidak punya wakil gubernur, jadi artinya semuanya itu menurut saya langsung ke dinas kebudayaan. Jadi mungkin dinas kebudayaan tidak dengan kesibukan khususnya untuk mengelola kebudayaan Aceh, sehingga mungkin kurang banyak melibatkan seniman-seniman yang ada. Tapi menurut saya sebaiknya memang kita mengaktifkan kembali ke Dewan Kesenian Aceh. Walaupun sekarang saya dengar ada vakum atau ada sedikit permasalahan deharmonisasi lah quote and quote. Menurut saya kita revitalisasi kembali perannya karena sangat membantu, apalagi sekarang nggak ada wakil gubernur di Aceh.
yang awalnya dulu saya dengan Gubernur Irwandi, Pak ini kan Bapak tolong bantulah Aceh. Oh itu wakil gubernur. Begitu saya mau ke Pak Nova, sudah beliau tidak jadi gubernur lagi, artinya Pak PLT waktu itu kan ya nggak mungkin kita diskusi tentang kesenian. Jadi akhirnya Pak Jamal, Pak Amiruddin waktu itu. Amiruddin Kadisupar ya. Beliau jadi PLT ya. Nah, jadi menurut saya seniman-seniman yang ada di Aceh ini kan wadahnya ada, kan? Ada majelis dan ada juga apa namanya majelis kesenian Aceh ya. Majelis kesenian Ya, seniman Aceh, masa majelis seniman Aceh, ada Dewan Kesenian Aceh. Dan kami punya seniman-seniman akademik yang bisa membantu begitu. Nah di ISBI kita mengajarkan entrepreneurship. Jadi bagaimana seorang calon alumni atau mahasiswa itu nanti bisa memasarkan karya seninya ke depan. Nah tentunya kalau kita lihat, kita nggak ingin dong seniman-seniman kami ini seperti di pasar seni Ancol yang lukis-lukis kan. betul. Mereka itu kan seniman otodidak, kita kan seniman akademik yang kita didik dengan baik ya, dengan konsep yang jelas, dan output sama outcome-nya juga harus terdata dengan baik gitu. Nah jadi ini yang jadi kendala memang. Habis itu juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa pertunjukan kan banyak yang tidak boleh lagi face to face. Dan saya pernah berkomunikasi dengan beberapa sponsor. Salah satu masukan dari sponsor itu, Pak Rektor bisa nggak kesenian Aceh itu jangan lama-lama sekali begitu. Eventnya Pak. Seperti misalnya Sedati. Ini bukan saya orang Aceh, orang Pidi, saya senang sekali dengan Sedati. Tapi kita kan sekarang tergantung sponsor gitu ya. Bisa nggak jangan gini-gini dulu, jangan, kalau orang Aceh bilang jangan kaca-kaca, langsung pukul dada, 1 kali 2 kali boleh kaca gitu kan. Jadi biar waktu tayangnya lebih singkat. Ini saya bilang sama mereka, oh hanjit Pak Mirza, yang jit gimana, yang boleh gimana, karena ini ada sponsor, ada yang mau tanggap. Begitu juga dengan debus, Pak jangan banyak kali kaca-kaca, tikam terus gitu. Jadi saya ketemu dengan seniman debus, bisa katanya. Jadi kan semua tergantung sponsor. Misalnya kita di radio atau di TVRI, kan tentunya kalau debus ataupun Sedati yang nggak langsung pukul akan lama waktu tayangnya, sedangkan waktu tayang singkat. Jadi menurut saya para seniman-seniman ini juga harus memikir ulang dan juga bukan kita untuk mengurangi konsep-konsep tradisionalnya jangan hilang, tapi waktu dipercepat. Mungkin kalau top debus jangan banyak kali gertak-gertak atau kaca-kaca, langsung 2 tikam, kali langsung tikam. Kalau bawa ke rumah sakit ya bawa. Jadi kan tentunya dia bisa persiapkan kekebalan dari sebelumnya. Begitu juga untuk Sedati dan lain-lainnya. Begitu juga untuk tarian-tarian, kalau bisa jangan terlampau lama lagi sekarang. Karena tanpa sponsor kita mau gimana coba? Memang sekarang sudah eranya. Beberapa pertandingan olahraga ini menyimpang sedikit, juga disesuaikan poinnya karena sponsor juga. Seperti voli, ya kan? Terus bulu tangkis. Sekarang kan kalau bulu tangkis siapa yang servis boleh dapat poin. Kalau dulu kan nggak bisa.